warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas gizi B, Prodi Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Sulawesi Barat, dengan mata kuliah Ilmu Bahan Pangan yang akan membahas tentang telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri sebagai pemateri pertama atas nama Mehandayani. Di sini saya akan menjelaskan pengertian telur dan bagian-bagian telur. Baik, pembahasan pertama yaitu pengertian telur, di mana telur adalah hasil kembang biak hewan tertentu dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, di mana telur ini memiliki nilai penting, yaitu sebagai sumber protein dan sumber lemak. Sumber protein dalam telur ini yaitu asam amino esensial yang sangat berguna bagi tubuh kita untuk mempertahankan pertumbuhan dan perkembangan konsumen. Baik, pembahasan yang kedua itu ada bagian-bagian telur, di mana telur ini berbentuk seperti bulat, di mana lapisan pertamanya itu ada cangkang telur. Yang kedua, yang berbentuk seperti garis turung putih yang bernama kalaza, dan yang berwarna kuning ini berbentuk seperti bundar, namanya kuning telur atau yolk. Ada berbentuk kemerah-merahan yang disebut dengan keping germinal. Setelah ada bagian cangkang telur, terdapat juga membran telur di sebelah dalam cangkang. Nah, setelah itu terdapat paling luar ini adalah ruang udara di dalam telur. Nah, adapun di dalam bagian kuning telur ini berbentuk seperti bundar, lingkarannya itu dinamakan dengan membran telur atau vitalin. Nah, yang bagian kebiru-biruan ini adalah putih telur atau albumin telur. Baik, di sini ada sebuah telur yang akan kita pecahkan. Nah, setelah kita memecahkan, maka telur akan berbentuk seperti ini. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Nur Amila. Saya di sini sebagai pemateri kedua. Baik, di sini saya akan membahas tentang jenis komposisi zat gizi dan fungsional telur. Jadi, telur yang ada di pasaran itu berbagai jenis. Ada telur ayam ras, ada telur ayam kampung, telur puyuh, serta telur bebek. Yang pertama yaitu telur ayam kampung, mempunyai ukuran yang kecil dengan berat antara 45 sampai 50 gram. Dan yang kedua yaitu telur ayam negeri atau telur ayam ras dengan berat kira-kira 55 sampai 65 gram per butirnya. Dan yang ketiga yaitu telur puyuh yang berkurang lebih kecil dibanding dengan dua telur sebelumnya dengan berat kira-kira 15 sampai 20 gram per butir. Kulit telur puyuh mempunyai warna coklat berbintik-bintik hitam atau kebiru-biruan berbintik coklat pekat. Dan yang keempat yaitu telur bebek yang mempunyai ukuran lebih besar dibandingkan ketiga telur sebelumnya. Berat telur bebek sekitar 60 gram per butirnya. Dengan warna kulit bebek hijau kebiruan, cangkang telur bebek ini lebih tebal dibandingkan dengan telur ayam. Dan selanjutnya yaitu komposisi zat gizi pada telur. Pada telur ayam, kadar airnya sebesar 74,3%, protein 12,4%, lemak 10,8%, serta karbohidrat 0,7%. Dan yang kedua yaitu telur bebek. Telur bebek mempunyai kadar air sebesar 70,0%, protein 11,8%, lemak 14,2%, serta karbohidrat 3,0%. Dan yang terakhir yaitu telur puyuh. Kadar airnya sebesar 79,8%, serta protein 10,7%, lemak 7,0%, dan karbohidrat sebesar 1,6%. Perkenalkan, nama saya Marwa sebagai pemateri ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan struktur telur. Nah, di mana komponen dalam telur dikelilingi kulit telur yang berfungsi untuk mengurangi kerusakan fisik dan biologis. Nah, adanya kulit telur ini memungkinkan dilakukan pernapasan dalam pertukaran gas-gas dari dalam dan luar telur. Nah, komponen pokok telur adalah kulit telur atau sel, kuning telur atau volt, dan putih telur atau albumin. Nah,
Selanjutnya bentuk telur. Nah, bentuk telur di sini berbagai jenis unggas pada umumnya. Nah, memiliki bentuk oval atau lonjong. Bentuk telur ini secara umum dikarenakan faktor genetis atau keturunan. Nah, bentuk telur lainnya yaitu mempunyai ukuran yang beragam. Nah, telur ayam horn memiliki ukuran yang lebih besar dari telur ayam kampung. Nah, berbeda halnya dengan telur puyuh dan telur bebek. Nah, telur puyuh memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan telur bebek memiliki ukuran yang lebih besar. Di antara banyaknya jenis telur, meskipun jenis telur berbeda-beda dan memiliki ukuran yang beragam, akan tetapi semua jenis telur unggas mempunyai struktur telur yang sama. Baik, saya selaku pemateri P4 atas nama Putri Kasanti yang akan membahas tentang penyimpanan telur. Nah, cara yang dapat digunakan untuk mempertahankan suatu telur antara lain dapat dengan penyimpanan pada suhu rendah, pengaturan kelembapan, pengemasan dalam wadah tertutup, dan perlakuan terhadap kulit telur, serta termostabilisasi pada suhu rendah. Gas-gas bersifat lebih larut dalam cairan dibandingkan pada suhu tinggi. Secara teoritis, penyimpanan telur pada kelembapan relatif mendekati 100%, cukup baik untuk mempertahankan mutu telur. Meski demikian, cara ini tidak praktis karena pada kelembapan relatif di atas 70% akan menyebabkan kapang tumbuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Pinanti selaku pemateri terakhir. Baik, kita akan membahas pembahasan yang terakhir yaitu efek penyimpanan terhadap mutu telur. Yang pertama, pendinginan, yaitu dilakukan untuk tujuan agar telur dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Adapun faktor yang perlu diperhatikan untuk proses penyimpanan telur adalah faktor suhu dan kelembapan, yang dimana pada suhu dingin yaitu sekitar 4-10 derajat Celcius, aktivitas mikroba dan penguapan akan dihambat sehingga kerusakan akibat mikroba dan kehilangan air di dalam telur dapat berkurang. Kemudian penguapan dapat dikurangi dengan mengemas telur. Pengemasan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan karbon dioksida atau CO2 di bagian dalam maupun di luar pada telur. Yang kedua, termostabilisasi, yaitu perlakuan pemanasan telur pada suhu 60 derajat Celcius selama 10 menit bertujuan untuk pengawetan, di mana saat pemanasan akan terbentuk lapisan tipis albumin yang terkoagulasi dan menyebabkan pori-pori kulit telur tertutup, sehingga menghambat perpindahan gas dan cairan di luar telur. Dan untuk mencegah masuknya bakteri di dalam telur, maka penambahan fenol dilakukan pada proses pemanasan. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.